Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar PPG, informasi guru lainnya maupun informasi seputar insentif. Kali ini saya membahas salah satu GPAI atau guru pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum tentunya, SD maupun SMP yang sudah melakukan audiensi. Nah, kita cek. Nah, ini hari ini mereka melakukan audiensi hari Jumat. Nah, mungkin pendapat eh, para guru PAI ini mencari keberkahan di hari Jumat. Jadi mereka hari ini melakukan audiensi guru PAI bersama ini Kepala Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kemenak di ruang rapat pengawas Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Nah, ini eh, tentu hampir mirip juga dengan guru yang provinsi waktu itu yang dilakukan oleh Akpai yang alhamdulillah mendapat anggaran dari Dinas Provinsi untuk biaya PPG di tahun 2021. Nah, di Kota Tanjung Pinang ini, guru PAI yang SD maupun SMP, di tahun 2021 mereka tidak mendapat anggaran atau tidak dapat melaksanakan PPG karena PPG hanya dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama dengan jalur APBD, yang kedua yaitu jalur APBN. Nah, sedangkan jalur mandiri tidak dibuka oleh Kemenak. Jadi tidak bisa PPG. Nah, ini sudah mereka bergerak guru-guru PAI SD, SMP untuk melakukan penyampaian barangkali data guru-guru PAI yang sudah lulus pretest. Nah, yang siap untuk PPG. Nah, mudah-mudahan saya doakan mereka mendapat anggaran dari pemerintah Kota Tanjung Pinang agar PPG di tahun 2022. Karena mereka sudah menunggu berarti 2 tahun setengah. Karena pretest itu di tahun 2019. Jadi di tahun 2020 Kemenak tidak ada PPG, tahun 2021 ini mereka tidak PPG. Jadi mereka sudah 2 tahun setengah menunggu. Nah, mudah-mudahan mereka di tahun 2022 PPG semua, sehingga mendapat anggaran intinya. Nah, ini merupakan langkah awal Bapak Ibu dimanapun berada, di provinsi manapun berada, kabupaten kota, maka langkah yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan anggaran, karena memang surat dari Kementerian Agama Pusat itu memang ada untuk surat pengantarnya untuk audiensi ke Dinas Pendidikan, DPR RI, DPRD maupun Kemenak. Nah, karena memang instansi ini yang eh, berwenang dalam menentukan anggaran. DPRD tentu mereka yang budgeting atau mengetuk palu seputar eh, berapa anggaran yang harus dialokasikan. Nah, Dinas Pendidikan tentu mereka yang memiliki data guru. Nah, sedangkan Kemenak ini juga sebagai pembinaan guru-guru agama. Jadi ada, boleh dikatakan, beberapa stakeholder. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi bagi daerah lain yang mungkin daerahnya belum menganggarkan biaya PPG bagi guru PAI di SD dan SMP, karena SMA dan SMK SLB itu sudah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi mereka ini teman-teman
saya Bapak Ibu. Nah, jadi hanya saja beda wewenang. Nah, setelah ini mungkin akan ada audiensi dengan DPRD. Nah, setelah itu mungkin penentuan finalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini perjuangan awal atau langkah awal yang sudah dilakukan oleh guru PAI yang berada di sekolah dasar dan di tingkat SMP. Mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai referensi untuk mendapatkan kuota PPG di tahun 2022. Nah, karena dari dua jalur itu, biaya APBD dan biaya APBN itu pasti tidak mungkin dihilangkan. Nah, jika misalnya ada biaya mandiri dibuka, ya memang akan lebih banyak juga mungkin yang ikut PPG. Nah, tapi masih diutamakan biaya APBD. Kalau biaya APBD berarti dihitung per daerah. Jadi setiap tahun itu, misalnya di suatu daerah itu ada 1.000 yang sudah lulus pretest dan siap PPG, jika daerahnya menanggung, nah maka akan tuntas satu tahun. Nah, contohnya misalnya di tingkat provinsi SMA dan SMK, maka semuanya sudah PPG karena ditanggung. Nah, tentunya yang lulus pretest. Nah, itu mungkin sebagai referensi. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, and share. Ikuti terus perkembangan seputar PPG dan hal-hal lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah terus bersama channel saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.